Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Selamat sore. Nah di sini saya sudah bersama dengan Mas Yanto, korlap dari Ronggolawe ya Mas? Iya. Dan Mas Ival, ini salah satu juri dari Ronggolawe. Oke, untuk sore hari ini saya mau tanya-tanya kepada Mas Yanto dan Mas Ival. Saya akan bertanya-tanya tentang penilaian kenari ya untuk Ronggolawe Ponorogo ini ya. Oke, langsung aja ya untuk yang pertama, biar teman-teman semua itu nggak penasaran, jadinya nanti kalau gantang di Ronggolawe itu bisa enak gitu. Oke, siap. Kalau untuk pakem kenari itu di Ronggolawe durasi dulu, durasi panjang, terus kedua gaya kita bandingkan ke volume. Jadi kita cari durasi panjang, gaya, volume untuk penilaian kenari. Kalau untuk penilaian semua cecak hijau, pengacar gitu bagaimana Mas? Ya itu kalau untuk hijau kita terutama burung kerja itu volume dan lagu terakhir gaya. Jadi kita ambilnya itu materi dulu untuk hijau, materi dulu baru ke gaya, volume awal. Ya. Oke Mas, ini kembali ke kenari ya. Untuk Mas Ival dan Mas Yanto ya ini ya. Sebenarnya menilai kenari itu yang utama dari segi apanya Mas? Durasi dulu, terus yang kedua gaya, volume terakhir. Volume kita bandingkan antara 3 layak juara, 3 layak juara atau 10 kejuaraan. Kita bandingkan volume, kalau misal volume ada yang lebih di atas itu yang mutlak A. Tapi yang kita pentingkan dulu durasi dulu. Durasi dulu. Oh iya. Kalau Mas Ival sama ya? Ya sama. Sama aja ya. Santai aja Mas. Santai, pas. Sama untuk penilaian Ronggolawe sama, juri korlap sama. Korlap tugasnya untuk menyaring juri-juri. Misalnya pengajuan itu berdasarkan pengajuan juri. Jadi beda-beda. Bendera itu beda-beda. Cuma kalau melesetnya kejauhan disaring oleh korlap gitu. Iya Mas. Iya Mas. Untuk pertanyaan yang kedua ya Mas ya. Iya oke. Untuk kenari durasinya pendek ya Mas ya. Jedanya rapat ya Mas. Sama durasi panjang tapi nggak begitu rapat Mas. Kalau di Ronggolawe Ponorogo ini lebih diutamakan yang mana Mas? Durasi panjang Mas, durasi panjang tapi kita kembalinya ke fakta lapangan. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan itu harus kita mainnya ke durasi. Tapi enggak seperti itu. Misal ini untuk pakemnya durasi ya, tapi kembali ke lapangan lagi. Misal lapangan, oh adanya burung medur atau kerjanya seperti sampean tanyakan tadi, itu nggak apa-apa, bisa koncer A karena burung yang lain nggak ada yang panjang. Berarti diutamakan durasi panjang dulu. Durasi panjang. Oke bro, ternyata ini di Ronggolawe yang paling utama itu durasinya dulu bro. Jadi teman-teman semua kalau burungnya belum durasinya panjang ya bisa berusaha dipanjangkan dulu ya. Oke Mas, ini untuk terus ini Mas, ini masalah cengkok Mas ya. Ya. Masalah cengkok ini kalau burung sama-sama kerja bagus nih Mas ya. Ya. Itu lebih diutamakan isian menonjol atau standar durasi panjang? Standar durasi panjang. Jadi cengkoknya itu kan ada yang burung kerja ada kayak lelahnya. Itu kan enak didengar Mas ya. Enak didengar, nanti kembali lagi. Gini, untuk saya sendiri menilai kenari itu saya pandang dari jauh, itu saya sebenarnya membandingkan, kan dilihat dari jauh kan kelihatan. Misal seperti ini, burung gobik-gobik sampai jeduk ini ya. Ya. Itu enggak gimana ya? Enggak pernah bohong. Itu kalau didekati itu lagunya, iramanya bagus, cengkoknya pasti bagus. Beda yang kayak gini. Ini kalau didekati, siapapun yang mendekati lagunya enak yang gini. Kita lihat gaya mentok gini. Nanti dibandingkan volume sama cengkoknya.
Ini kelihatan nanti kalau sudah kita banding-banding di situ, kita kelihatan ini cengkoknya enak enggak, kan kelihatan. Kalau isian itu memang ada sendiri, bebas, kenari bebas sama kenari standar bebas. Standar bebas, kalau kenari bebas itu kita cari yang isian. Yang lagu dulu. Jadi pemain harus bisa membedakan antara kenari bebas sama kenari standar bebas. Kalau standar bebas itu standar itu lagunya, bebas itu ukurannya. Jadi besar kecil bisa masuk. Kalau untuk kenari bebas itu kita mencari isian. Misal isian pendek-pendek backstrut sama yang panjang standar itu kalah sama yang backstrut. Itu yang di kelas kenari apa tadi, Mas? Kenari bebas. Bebas. Oke Mas, untuk pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Nah ini kalau di Ronggolawe Ponorogo ini Mas ya, apakah ngetip tidak bunyi itu diperbolehkan atau tidak Mas? Ngetip kita bunyi, kita kembali lagi ke lapangan Mas. Iya. Misal burung-burung nggak layak semua ya. Iya. Misal ada yang ngetip semua, gimana kita untuk menyikapi penilaian? Kan nggak bisa kalau kita cari burung yang anteng, tapi volume sama durasi sama irama apa itu cengkok nggak masuk, kan kita pilih yang ngetip 1 kali. Tapi kalau 3 kali dis kan, dis. Kalau untuk 1 kali nggak apa-apa, toleransi. Tapi kita harus bisa membedakan pemain sama juri, bisa membedakan. Misal seperti itu tadi, misal loncat 3 kali ya harus dis, dan kalau 1 kali lagunya enak, maksud saya cengkoknya enak, durasi panjangnya bisa, itu bisa koncer. Berarti masih diperbolehkan intinya ya Mas? Diperbolehkan. Tidak lebih dari 3 tapi kali ya? kembali ke lapangan, misal burung-burung bagus semua, tip 1 kali bisa juga, bisa nominasi, bisa juga nggak masuk gitu. Oke, ini untuk pertanyaan yang terakhir ya buat teman-teman semua ya, biar nantinya nggak bingung kalau main kenari di Ronggolawe ya. Untuk kelas kenari bebas ya Mas, apa benar burung yang lebih besar itu lebih diutamakan masuk 3 besar daripada burung yang lebih kecil Mas? Ya nggak seperti itulah, nggak seperti itu ya, kembali lagi ke lapangan Mas. Kembali ke lapangan, misal besar kalau volumenya tipis kalah yang sama yang kecil, ya bisa jadi yang kecil yang juara. Kembali ke lapangan. Tapi rata-rata kalau burung besar itu volumenya mesti Keras ya Mas? Keras. Tapi kembali ke lapangan lagi. Kalau kita ngomongnya pakemnya itu nggak bisa. Yang penting yang pakemnya di sini kan durasi dulu. Ini seumpama burung itu sama-sama kerja bagus Mas, itu apakah masih diutamakan yang burung besar atau gimana itu Mas? Sama-sama volume sama, Ya, terus sama-sama durasi bagus, sama. Ya mungkin kembali ke cengkok. Oh, ke cengkoknya dulu. Kembali ke cengkok Mas, untuk membandingkan ini kan cengkoknya enak mana. Kalau untuk durasi sama ya, durasi sama, volume sama, gaya sama, kita bandingkan untuk cengkok. Cengkoknya ya. Oh, berarti kalau besar kecilnya burung itu nggak ngaruh ya Mas? nggak ngaruh, cuma gini ya, seperti itu lagi, kembali ke lapangannya. Kalau burung besar toh burung besar ya, misal burung besar itu kalau volumenya masih kalah sama yang kecil dan memang gaya dan semuanya bisa menutupi yang besar, ya mungkin bisa juga yang kecil juara. Nah, kan kita judulnya standar bebas Mas. Kalau kita ke kecil ke kenari besar itu mungkin beda lagi. Standar kecil, standar besar. Ini kan standar. Standar bebas. Burung besar itu terus memang sulit ya. Memang sulit, untuk durasi mahal juga kan gitu. Tapi kita kembali ke lapangan. Kalau kita kenari besar, kenari ukuran besar itu untuk kelasnya sendiri, untuk kalitan kelasnya sendiri itu bisa. Kalau gini, kalau misalnya burung standar bebas lah, kita nilai kan nilai fakta di lapangan. Jadi kembalinya ke itu tadi, durasi, gaya, cengkok, volume, itu tadi kembalinya. Ya oke bro, mungkin begitu saja ya mengenai penilaian kenari ya. Ya oke Mas Yanto, untuk sementara
itu saja. Sekian, terima kasih dari saya, Mas Tri Kenari. Saya mau pamit dulu ya. Sun. Kasih Pak, terima kasih atas wawancaranya ya untuk sore ini. Ya. Walaupun sedikit menunggu kelelahan ini. Oke bro, cukup gitu aja ya bro ya. Bisa disambung lain waktu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.